Karena lo terlalu rajin, tapi terlalu lama percaya sama hal yang salah. Karena nabung itu bukan soal angka. Nabung itu soal karakter. Gue kerja segini keras, masa hidup gak aman? Gue jago bertahan, tapi gue belum jago untuk bebas. Dari kita keliling dunia, tapi hidupnya cuma tergantung dari satu pintu doang. Kita ngerasa aman, padahal sebenarnya hidup kita itu terkunci. Gue mau mulai episode ini tanpa basa-basi. Kalau lo kerja lama di kapal, dan hidup lo masih kerasa muter di tempat, ini bukan karena lo malas. Justru kebalikannya. Karena lo terlalu rajin, tapi terlalu lama percaya sama hal yang salah. Dan yang bikin bahaya, kebohongan ini bukan dari perusahaan, bukan dari atasan, dan bukan dari sistem, tapi dari isi kepala kita sendiri. Gue juga pernah di sana, dan mungkin tanpa sadar, lo juga masih di sana sekarang. Ada 3 kebohongan yang sering kita pelihara soal gaji kapal. Kelihatannya masuk akal, kedengarannya dewasa. Tapi pelan-pelan, ini ngerusak. Kebohongan pertama. Nanti juga bisa nabung kalau gaji udah naik. Ini kebohongan paling sopan. Nggak kasar, nggak ekstrim, kedengarannya realistis. Padahal isinya cuma satu, penundaan. Gaji naik, hidup ikut naik. Standar naik, pengeluaran juga ikut ngejar. Dan anehnya, tabungan selalu di fase yang sama. Nanti aja. Lo ngerasa sekarang belum waktunya. Padahal yang belum ada itu bukan gaji, tapi disiplin. Kalau hari ini lo gak bisa nyimpen dikit, besok juga belum tentu bisa. Walaupun gaji lo naik 2 kali lipat. Karena nabung itu bukan soal angka. Nabung itu soal karakter. Dan karakter nggak bakal nunggu gaji naik. Coba jujur ke diri lo sendiri. Selama ini, lo nunda nabung karena gaji atau karena kebiasaan? Tulis di komentar, nggak usah panjang. Kebohongan nomor 2. Yang penting gue kerja keras. Hasil gak bakal bohong. Ini kebohongan yang paling lama gue pegang. Kerja keras di kapal itu nyata. Lembur itu nyata. Capeknya juga nyata. Apalagi jauh dari keluarga. Itu paling nyata. Dan di kepala kita muncul satu keyakinan. Gue kerja segini keras, masa hidup gak aman? Masalahnya, kerja keras ngasih hasil, tapi gak otomatis ngasih kendali. Gue pernah di titik ini. Gue pikir ini bakal jadi kontrak terakhir gue. Bukan karena gue malas, tapi karena gue udah capek. Dan gue ngerasa, udahlah, gue udah cukup kerja kerasnya. Tapi hidup malah ngetawain gue. Tahun depan gue nongol lagi dong di kapal. Bukan karena mimpi, tapi karena gak ada fondasi yang kuat dari gue. Dan di situ gue sadar satu hal pahit. Kerja keras bikin gue kuat di sistem kapal, tapi gak bikin gue siap hidup tanpa sistem itu. Gue jago bertahan, jago survive. Tapi gue belum jago untuk bebas. Menurut lo, kerja keras lo selama ini lebih banyak bikin lo aman, atau cuma bikin lo kuat bertahan aja?
Dan kebohongan yang terakhir, nomor 3. Kerja di kapal bikin gue lebih pintar dari orang di darat. Ini kebohongan yang paling jarang diomongin. Kerja internasional, bahasa Inggris, kerja bareng bule, keliling dunia. Pas pulang ke rumah, keluarga bangga, temen juga bangga. Dan tanpa sadar, kita juga ikut bangga. Tapi sekarang, jujur sama diri sendiri. Kalau besok lo gak naik kapal lagi, lo bisa hidup dari apa? Banyak dari kita keliling dunia, tapi hidupnya cuma tergantung dari satu pintu doang. Tanpa kontrak sama dengan panik. Tanpa gaji dolar artinya bingung. Dan tanpa kapal, hidup kayak kosong. Bukan karena kita bodoh, tapi karena kita terlalu lama jago kerja di sistem dan gak pernah bangun sistem hidup sendiri. Makanya ujung-ujungnya naik kapal lagi. Bukan karena cita-cita, tapi lebih karena kita gak punya alternatif. Kalau hari ini kontrak lo berhenti, lo udah siap apa belum? Coba jawab jujur, gak perlu keren. Tiga kebohongan ini enggak bikin kita jatuh hari ini juga, tapi bikin kita mandek lama. Dan yang paling bahaya, kita ngerasa aman. Padahal sebenarnya hidup kita itu terkunci. Gue gak bikin episode ini buat bikin lo minder. Gue bikin ini karena gue pernah hidup dengan kebohongan yang sama. Dan jujur aja, alasan gue akhirnya mutusin nulis dan ngomongin soal keuangan kru bukan karena gue ngerasa paling pintar, tapi karena selama gue kerja di kapal, terutama pas gue di HR, gue ngelihat pola yang sama terus. Orangnya beda, kapalnya beda, negaranya beda, tapi ceritanya muter di situ-situ aja. Kerja keras, gaji dolar, tapi pas di darat, bingung mau mulai dari mana, mau ngapain. Dan di titik itu, gue mikir, kalau gak ada yang ngomongin ini, kita bakal terus muter di lingkaran yang sama. Di episode berikutnya, episode 0.6, gue bakal cerita lebih personal. Kenapa akhirnya gue mutusin buka suara, dan kenapa topik ini penting banget buat gue sebagai kru. Bukan sebagai ahli, tapi sebagai orang yang pernah yakin ini kontrak terakhir. Tapi akhirnya balik, dan karena belum siap aja. Kita lanjutin ceritanya di episode depan. Take care.